Ini adalah high grade gun cannon Kokurus Stone Island version. Harga yang kemarin gue beli itu adalah 340.000. Jadi ini gue beli di AV Hobby Zone ya, seperti biasa ya, toko langganan gue pastinya dan toko tersayang kita semua ya. Toko kesayangan sih lebih tepatnya sih. Jadi gue merasa ini, gue demen banget gun cannon ini karena bentuknya yang Kokurus Stone Island ini lebih otentik ya gitu. Dan kita langsung saja unboxing, let's go. Alright guys, jadi itu semua ya udah gua keluarin runnernya dan kita punya 3 runner aja seperti ini ya. Ya nggak banyak lah ya, tipe kalau high grade pada umumnya. Bagaimana hasilnya? Kita langsung saja masuk ke dalam hasil jadinya. Ini dia hasil jadinya guys ya, dan yang gue bisa bilang ini gun cannon terbaik ya dari versi Kokurus Stone Island. Kenapa? Karena bentuknya lebih klasik modern. Sekali lagi gue bilang, kalau klasik kalian modernisasikan itu, wah itu sih udah gak ada obat kerennya ya. Wah oke, jadi gue merasa ini sangat-sangat gagah banget gun cannonnya. Oke ya, gue dari dulu sebenarnya demen gun cannon sih, apalagi yang gun cannon Mass Foundation itu high grade-nya meskipun high grade jadul, tapi wah itu wishlist gue juga deh. Udah, kita langsung lihat ukurannya langsung. Untuk ukurannya ya sesama high grade, jadi kira-kira seperti ini ya guys ya. Jadi gun cannon ini ya volumenya itu lebih lebar daripada si RS78 ya. Karena gini, RS78 ini kan common ya, general ya, dan high grade seperti ini ukuran gedenya ya. Jadi untuk tingginya ini yang bisa gue bilang sih gun cannon tuh sepertinya masih tinggian gun cannon sedikit ya, dan dia lebih dominan gue bilang kok gun cannon ini. Lalu bagaimana kalau dengan master grade? Kalau dengan master grade, jadi kira-kira ukuran tuh seperti ini ya guys ya, yang bisa gue bilang sama kalian ya, bahwasannya memang ini high grade pada umumnya. Tapi entah kenapa kalau tadi kita berdirikan sama RS78 kita yang dimana itu high grade pada umumnya ya, dia menang dikit aja, nggak banyak sih ya. Jadi dari estetiknya kita mulai dari mana dulu ya? Kepala dulu, dari belakang dulu lah ya. Gun cannonnya ini, by the way ini bisa kita cabut ya. Oke, kita kayak gini dulu aja ya. Nah guys, oke kita cabut dulu dah, biar lebih gampang tangannya. Oke, kita pakai tangan yang ini dulu. Nah ya, lebih enak nih. Untuk kepalanya ini modern banget ya daripada gun cannon pada umumnya guys ya, gue bilang sama kalian ya. Mungkin gue nih demen banget. Kalau dari segi estetik sama artikulasi, oke, kepalanya bisa kayak gini ya, bisa lihat atas, bisa lihat bawah. Oke, kalau kita puter segini, iya bagus. Jadi lebih natural ya untuk posisi kepalanya ya. Nah, bagaimana dengan badannya? Nah, gua agak kurang suka di sininya sih lah guys, kayak gini. Kayak gini, nah. Gua kayak gini-gini aja loh, nah. Ya, ini bagian sini dia agak tricky ya. Cuman ya guys ya, gue bilang sama kalian ya, untuk bagian artikulasi sini ya, sepertinya karena dia bisa pose kayak gini loh guys. Kayak gini, kayak ular kobra gitu loh, pose kobra push gitu loh ya. Kalau di dalam kata-kata gym sih kayak gitu ya, kobra push gini loh. Nah, dia bisa kayak gini coy. Sebenarnya artikulasi kayak gini nih bagus banget loh. Ya, ini jarang banget di gameplay manapun ada artikulasi seperti ini, bisa seperti ini gitu loh, arc kayak gini loh ya. Jadi ini bagus banget, dia natural banget. Cuman ya, note yang mesti kalian ketahui bahwasannya kalau yang seperti ini, kalian harus hati-hati lah, jangan terlalu banyak dimainin loh gitu loh. Gua sih takutnya kayak gitu ya, karena gimana ya, agak goyang-goyang gitu loh. Jadi kan guys, bagian pinggangnya itu kan guys kan, lo tau gak sih, gua tuh trauma gara-gara IBO cuy. IBO kayak gitu semua, bagian atas badannya, bagian sini kan memang kayak gitu bro. Mungkin gua saranin ke kalian jangan terlalu banyak mainin sih ya bagian badannya itu ya. Meskipun mungkin artikulasinya bagus ya di bagian sana ya, mungkin memang itu tujuannya kayak gitu, karena biar dia bisa ngepose kayak gun cannon itu loh, yang kayak di pose-pose. Terus ya tadi udah bagian sini udah ya, perlu diperhatikan bagian sini ya. Bagian tangan oke, gak ada masalah, tangan gak ada masalah. Bagian ini pakai PC ya. Kalau UC pakai PC gue masih gak masalah, nggak tahu kenapa. Kalau IBO pakai PC itu bermasalah, tapi kalau barang UC ya, kalau model kayak UC pakai PC, entah kenapa gue sampai hari ini belum ketemu ada masalah sih. Oke, tangan bisa putar, oke, ini oke, ini ya oke, bagus semua ya. Bagian tangan ini bagus semua guys ya. Yang bagian tangan ini bener-bener lulus semua ya. Dia bisa kayak gini ya. Cuman, oh bisa kah? Bisa tarik kayak gini kah? Coba kita lihat. Oh bisa sampai seperti ini ya. Nah jadi dia bisa kayak gini ya guys ya. Jadi patah kayak gini bisa ya, tekukannya ya. Jadi ini bagus. Jadi dia tuh kayak natural banget ya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi dia bisa 1, 2, 3, 4 kayak gini langsung ya. Jadi ini bagus banget ya. Oke, untuk artikulasinya not bad man. Oke, wah bisa kayak gini cuy. I'm strong bro. Iya, lu memang keren sih cuy.
Lu gun cannon yang paling keren yang bisa gue lihat sih. Oke, dari estetiknya juga bagus ya bagian sininya ya. Jadi dia lebih, intinya itu overall untuk si gun cannon ini, dia itu estetiknya itu klasik modern ya. Jadi guys, kalau dari yang kita lihat ya, untuk bagian tangan juga nggak ada masalah guys ya. Penekukannya itu bagus ya untuk artikulasinya ya. Makanya gue bilang untuk unit UC kalau pakai PC gue masih gak ada masalah sih. Kalau IBO baru bermasalah. Cuman ya yang penting estetiknya keren ya gak? Terus ya guys ya, nah ini udah kayak gini ya, bisa ya, tangannya ini enak banget ya, udah bisa kita tekuk-tekuk ya, nggak ada masalah ya. Kepala juga nggak ada masalah, cuma bagian badan ini doang ya. Badan ini kita bisa kayak gini juga sih, oke. Jadi memang sebenarnya badannya juga nggak masalah, cuma bagian sini doang sih yang agak gimana gitu loh, lihat ya kan. Tetap sekali lagi kan, cuman kalian jangan main-mainin juga ya. Gua kok jadi serem pula di gue kayak gini, serem juga gua, anjir. Gua jadi serem sendiri, cok, jujur aja sih. Tadi gua putar-putar kayak gitu kan, gua takutnya blunder cuy, nge-review sampai setengah patah lagi kan, kayak unicorn kan. Aduh, nangis lah kita di sini. Sekarang kita masuk ke dalam ininya, torsonya ya. Ini bagian ininya, oke, ininya seperti biasa ya. Seret sih, bagus sih ya. Nih oke, ini bagian sini juga oke ya. Secara estetikal no problem ya, meskipun memang agak polos karena ini memang high grade dan juga ini adalah unit jadul yang dimodernisasikan, oleh karena itu bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalian kalau yang demen-demen high detail mungkin nggak demen ini sih, tapi kalau kita ya yang kita ketahui, kalau dari estetik unit-unit yang klasik kita modernisasikan itu nggak ada obat loh bro. Kerennya bukan main loh tuh ya. Jadi jangan menganggap remeh. Ini gun cannon ini bagus banget yang Cuckoo's Stone Island ini. Ini salah satu favorit gue bilang sama kalian ya. Setelah yang mass production. Oke, untuk bagian hipsnya nggak ada masalah guys ya, bagian hips ini ya. Ini namanya hips waist lah ya. Oke, ini bagian kaki. Nah, kaki sih oke. Kaki nggak ada masalah. Bentar, untuk bagian sini kakinya nggak ada masalah ya. Engselnya ini bisa kayak gini. Oke, jadi bagus banget ya guys ya. Untuk artikulasi bagus banget. Surprisingly ini benar-benar bagus ya, bisa tekuk sampai kayak gini ya. Makanya ini natural banget. Gue nggak tahu apakah memang dengan ada teknologi Bandai yang sekarang, mereka bisa membuat salah satu artikulasi yang bagus untuk gampla-gampla sekarang. Jadi gue merasa ini salah satu mokit tahun ini yang bagus ya, gue bilang sama kalian ya, salah satu yang bagus ya. Karena kenapa? Ini surprisingly ya, untuk artikulasinya nggak ada masalah, kecuali bagian badan tadi gue bilang sama kalian itu ya. Cuma bagian badan doang sih yang gue agak skeptis ya, skeptis lah ya bagian sana situ sih. Jadi untuk bagian kaki juga nggak ada masalah ya. Kalian bisa tekuk-tekuk kayak gini, oke. Jadi ini detail-detail, ini sebenarnya stiker ya. Mereka tuh ada bawa stiker bawaan ya, stiker dry decal lebih tepatnya ya, bukan water decal ini ya. Jadi kalau untuk yang sistem kayak water decal itu dia ada dua sistem. Yang pertama adalah dry decal seperti ini, dan satu lagi adalah water decal ya. Nah, water decal tuh kemarin gua nge-live untuk ngemasang Jetam MG versi KA lah ya. Oke, jadi ini nggak ada masalah lagi ya. Untuk dari segi estetik dan artikulasi nggak ada masalah sama sekali. Oke, kakinya juga nggak ada masalah ya. Nah, kakinya bisa kayak gini, ini detail sih sebenarnya sih ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nah, bisa kayak gini. Oke, wah cuy, ini keren banget cuy. Oke, kaki seperti ini, lihat, nampak ya guys ya. Kakinya itu tekukannya itu bisa seperti ini ya. Itu best banget kalau untuk model kit. Next kita bilang bagian belakangnya. Nah, untuk bahas bagian belakangnya ini ya guys ya. Ini kita punya opsi, kita punya dua opsi ya. Nah, opsi yang mana kalian teman-teman terserah kalian ya. Kalian pengen pakai yang ini atau pakai yang ini. Kalau gue pribadi, gue lebih demen dia pakai ini. Ini keren banget cuy. Ini salah satu backpack gun cannon dia yang paling terkeren yang pernah gue bilang nih. Lihat ini, dia kayak ada pistonnya gini, lihat ya. Ini keren banget cuy. High grade kayak gini cuy. Ini keren banget cuy. Ini gak ada obat cuy. Asli, dia ada pistonnya cuy. Itu keren banget ya. Untuk artikulasi di high grade ada artikulasi backpack seperti ini ya. Itu keren banget ya ini guys ya. Gue bilang sama kalian ya, ini sih gak ada obat. Kalian kayaknya mesti dapetin unit ini deh. Gue sih saranin kalian, gue rekomendasikan kalian sih. Jadi secara estetik, kita ngomong secara estetik ya, ini sih sangat-sangat collectible banget sih. Ini sih wajib kalian koleksikan sih. Ini gak ada obat nih. Next, setelah itu kita punya ini backpack gun cannon yang lain ya. Ini secara secara detail, ini detail banget cuy. Ini detail banget cuy. Rudal-rudalnya ini detail banget. Wah, I like it. Jadi ini kayak gini, bisa kayak gini-gini ya. Oke. Nah, bisa kayak gini juga. Oke, jadi kalau mau bilang secara estetikal, gue lebih prefer yang tadi. Kalau secara
gimana ya? Ya masih menangani ini lah, jujur aja masih menangani ini. Tapi ini pun juga not bad kok ya, kira-kira seperti ini. Next, kita punya dua tangan terbuka ya guys ya. Ini tangan terbuka, oke, tangan relax ya. Ini extra hand ya. Terus terakhir guys, kita punya tangan yang megang senjata. Jadi gue saranin kalian ya, kalian pakaikan langsung ke senjatanya ya. Jadi ini juga trik biar kalian gak usah cabut pasang lagi guys ya. Jadi kalian langsung pakaikan senjata yang pegang tahan sama senjatanya ya. Jadi kira-kira seperti ini senjatanya juga ya guys ya. Nah ini dia yang ya oke lah. Tapi gue demen sih ini senjata old school ya. Cuman dimodernisasikan jadi seperti ini ya. Mirip-mirip kayak senjata si Mbah juga sih ya. Kayak mana? Ini kan memang satu paket sama Mbah ya. Jadi kira-kira seperti inilah guys ya senjata sama tangannya ya. Jadi menurut gue ini overall sangat keren ya. Dan kalau kita pakaikan rating ya, sekarang kita main rating aja lebih gampang ya. Untuk estetik dari rating 6 ya, kita kasihkan 5 ya. Kenapa gue bilang 5? Karena ini sangat benar-benar klasik modern ya. Jadi bintang 5 gue kasih unit ini dari 6. Dan kalau untuk artikulasinya gue kasih 4 dari 6. Kenapa? Karena bagian badannya itu gue agak takut sih, agak serem-serem bagian badannya sih. Tapi overall artikulasinya untuk seluruh bagian itu masih aman ya. Kalau gue mau kasih 5 pun bisa, cuman masalahnya bagian badan tadi itu terlalu tricky bro ya, terlalu tricky dan juga terlalu, karena itu bagian badan. Kalau badan itu kenapa-napa otomatis gampang kalian nggak bisa dipajang. Makanya kenapa gue kasih dia rating 4 untuk artikulasinya, dimana itu masih kategori bagus ya. Dan terakhir ya untuk aksesorisnya gue kasih kategori bintang 4 juga, karena barangnya lumayan banyak dan fleksibel. Dan untuk rekomendasi gue bisa kasih dia ini rating 5 ya. Karena kenapa? Ini bener-bener unit yang kalian wajib koleksi ya, collectible banget ini jujur aja ya. Dari segi estetiknya itu wow, bagus banget dan harganya ya memang lumayan tinggi sih ya, 300 ribuan ke atas ya, 330 ke atas lah orang bilang lah.